Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat berjumpa dalam renungan harian klasis Gereja Kristen Jawa, Klasis Semarang Timur. Firman Tuhan hari ini kita baca melalui 1 Petrus pasal 2 ayat 19 sampai 24 yang demikian. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Demikian pembacaan firman Tuhan, dan tema renungan hari ini adalah orang merdeka. Sekali lagi, orang merdeka. 1 Petrus 2 ayat 20 mengatakan, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Bapak, Ibu, Saudara, dalam perjuangan untuk meraih kemerdekaan, bangsa Indonesia, para pejuang memiliki semboyan merdeka atau mati. Artinya, jika tidak bisa merdeka, mereka rela menjadi korban, rela berkorban, rela menderita, bahkan rela mati. Dan kenyataannya, memang banyak para pejuang yang gugur di medan perang. Bagaimana dengan keluarga? Keluarga mereka tidak menyesal karena menderita, karena pasangan atau anggota keluarga gugur di medan perang. Bahkan sebaliknya mereka bisa bangga karena boleh menderita untuk kehidupan bangsa yang lebih baik. Mereka bangga karena berkorban atau menderita demi kebaikan bangsa dan negara Indonesia. Kehidupan sekarang ini memang kehidupan yang ada dalam perjuangan, dan kita sudah tahu jawabnya akan hasil yang akan kita capai. Hanya dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu merdeka atau mati. Bagi orang Kristen adalah orang merdeka, tetapi bukan hasil perjuangan kita, tetapi pemberian Kristus. Yohanes 8 ayat 36 mengatakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi kemerdekaan yang kita terima jelas bukan kemerdekaan dari penjajahan bangsa asing atau penjajahan politik, tetapi kemerdekaan dari penjajahan atau kekuasaan dosa. Roma 6 ayat 18,
kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Artinya, kalau kita sudah merdeka, itu kita menjadi hamba kebenaran, tidak menjadi hamba dosa lagi. Di hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-76 dengan tema Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh, ini tentu satu harapan sekaligus satu doa bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, tangguh menghadapi berbagai persoalan yang sedang melanda negeri ini, di antaranya pembebasan dari virus COVID-19, pembebasan dari aparat yang korup, sehingga Indonesia bebas korupsi, pembebasan dari praktek memberikan informasi hoax, dan seterusnya. Yang kedua, Indonesia tumbuh menjadi negara yang maju, yang bisa memanfaatkan teknologi maju demi kesejahteraan masyarakat, bukan pribadi. Yang ketiga, Indonesia maju bila mau menjadi hamba kebenaran. Oleh karena itu kita yang merasa sudah dimerdekakan harus berani berbuat baik demi kebenaran. Walau harus menderita demi kebenaran agar bangsa Indonesia tumbuh dalam kebenaran. Dan yang keempat, akhirnya kita yang merasa sudah hidup dalam kebenaran Kristus hendaklah memancarkan sinar terang kebenaran tersebut agar bisa menjadi terang dunia dalam kebenaran. Tuhan memberkati. Amin.